Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sateka Putri dengan NIM H540 dan ingin memenuhi penugasan praktikum ekonometrik yang pertemuan ketujuh mengenai interpretasi asumsi klasik menggunakan eViews dan juga RStudio. Pertama adalah kita akan menggunakan eViews untuk uji multikolinearitas. Kita menggunakan nilai variance inflation factor atau VIF. Kriterianya model dinyatakan aman jika nilai VIF untuk semua variabel independen di bawah 10. Dari hasil ditampilkan terlihat bahwa variabel inflasi memiliki VIF 2,87, nilai tukar memiliki VIF 1,66, PDB 1,41, dan BI rate 2,02. Semua nilai VIF ini jauh di bawah 10, berarti tidak terdapat masalah multikolinearitas serius antara variabel bebas dalam model sehingga estimasi OLS masih valid di sisi ini. Yang kedua adalah uji heteroskedastisitas dengan white test. Jadi berdasarkan hasil uji, nilai R-square memiliki prop chi-square sebesar 0,0045 karena nilai 0,0045 ini lebih kecil dari 0,05, maka terjadi masalah heteroskedastisitas dalam model. Artinya, ragam error atau residual tidak konstan. Makanya perlu melakukan perbaikan model seperti menggunakan metode WLS atau transformasi logaritma agar hasil uji T menjadi lebih efisien dan tidak overestimate. Kemudian adalah uji autokorelasi dengan menggunakan prop chi-square, S-square lebih besar dari 0,05. Dari hasil yang terlihat, nilai R-square memiliki prop chi-square sebesar 0,000 yang menandakan adanya inisial atau autokorelasi. Namun, jika kita melihat nilai Durbin-Weston atau DW-nya statistik di bagian bawah, nilainya adalah 1,997539. Karena nilai DW ini sangat mendekati 2, yaitu 1,99 sekian, kita dapat menyimpulkan bahwa secara praktis tidak ada masalah autokorelasi serius dalam model ini, mengindikasikan residual periode T tidak berkorelasi dengan residual periode sebelumnya. Kemudian yang terakhir adalah uji normalitas Jarque-Bera. Hasilnya adalah nilai probabilitas Jarque-Bera adalah 0,000 karena nilai ini jauh lebih kecil dari 0,05, maka residual model tidak terdistribusi normal. Ini menyebabkan hasil uji T dan uji F menjadi bias dan tidak efisien dan perlu diatasi dengan transformasi data atau penambahan ukuran sampel. Terima kasih. Selanjutnya adalah menggunakan aplikasi RStudio. Untuk asumsi klasik yang pertama adalah uji normalitas. Uji normalitas dilakukan menggunakan Sharpio-Wilks test. Hipotesis 0 H0 menyatakan bahwa residual berdistribusi normal. Model dianggap aman jika p-value lebih besar dari 0,05. Dari output p-value-nya itu 0,8202 karena 0,8202 jauh lebih besar dari 0,05, maka kita gagal menolak H0. Dengan demikian residual model regresi kita berdistribusi normal dan asumsi normalitas telah terpenuhi. Yang kedua adalah uji autokorelasi. Hasil uji menunjukkan p-value yang sangat kecil, yaitu 1,74 kali 10 pangkat min 10. Nilai ini jauh lebih kecil dari 0,05. Selain itu, nilai Durbin-Watson-nya adalah 0,72881 yang mana jauh dari 2. Dan hasil ini mendukung alternatif hipotesis, yaitu true autocorrelation is greater than 0. Kesimpulannya, terjadi masalah autokorelasi positif pada residual dan kami perlu memperbaikinya, mungkin dengan transformasi first difference atau menggunakan metode GLS. Yang ketiga adalah uji heteroskedastisitas dengan Branch-Pagan. Dari output nilai p-value-nya adalah 0,7557 karena 0,7557 jauh lebih besar dari 0,05, kita gagal menolak H0. Ini berarti model regresi bersifat homoskedastis, ragam error sudah konstan, dan asumsi heteroskedastisitas telah terpenuhi. Yang terakhir adalah uji multikolinearitas FIF. Hasil FIF menunjukkan nilai inflasi 3,03, nilai tukar 1,87,
7, PDB 2,03, BI rate 1,67. Semua nilai FIF ini jauh di bawah 10. Dengan demikian tidak ada masalah multikoleniaritas serius antar variabel bebas dalam model. Sekian untuk video interpretasi dari hasil asumsi klasik menggunakan IFUS dan RStudio. Terima kasih dan mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.